Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama sapertos perkara qila anu diucapkeun. Kama sapertos perkara qila anu diucapkeun kasaha li Muhammad ibn al-Hasani ka Syekh Muhammad bin Al-Hasan, Syekh Muhammad bin Al-Hasan ibni Abdillahi putrana Syekh Abdullah. Naon syi'run hiji syair. Naon syi'run hiji syair, sebuah syairan. Syekh Muhammad bin Al-Hasan bin Abdillah bin Tawus bin Hurmuz bin Anusyarwan fasabata anna banihi anna bainahu wa baina Abi Hanifata qarabatun. Jadi Syekh Muhammad bin Al-Hasan ini masih kerabatnya Imam Abu Hanifah. Syekh Muhammad bin Al-Hasan ini pernah dikasih atau pernah dibacakan satu syair. Gimana syairnya? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Ta'allam kudu diajar anjeun. Ta'alam kudu diajar anjeun, kudu ngaji anjeun. Fa innal ilma maka sanyana ilmu. Fa innal ilma maka sanyana ilmu. Zainun eta hiji perhiasan. Zainun eta hiji perhiasan. Perhiasan kangge saha li ahlihi kangge ahli ilmu. Li ahlihi kangge ahli ilmu. Wa fadlun sareng hiji kautamaan. Wa fadlun sareng hiji kautamaan. Wa unwanun sareng hiji tanda, hiji ciri. Wa unwanun sareng hiji tanda atau hiji ciri likullil mahamidi kangge sadaya pirang-pirang perkara anu terpuji. Likullil mahamidi kangge sadaya pirang-pirang perkara anu terpuji. Jadi ini yang nerima syairnya tuh siapa tadi tuh? Syekh Muhammad bin Al-Hasan bin Abdillah. Masih kerabatnya Abu Hanifah. Syair apa yang beliau terima? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Kamu tuh harus mau belajar. Harus mau ngaji. Harus mau belajar, harus mau ngaji. Kenapa? Fa innal ilma zainun li ahlihi. Karena ilmu itu bisa menghiasi orang yang ahli ilmu. Ilmu itu nempel ke orang yang kaya apapun, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan yang bagus untuk orang itu. Ilmu itu nempel untuk orang seperti apapun, maka ilmu itu akan memperbagus orang itu. Akan menghiasi orang itu. Beda dengan harta, harta itu belum tentu. Harta itu belum tentu. Contoh misalnya, ada baju warna kuning. Kuning itu kan cerah ya.
Kuning itu gimana? Coba baju warna kuning itu kalau dipakai sama Fanan, misal. Kumanan? Pernah Fanan pakai baju kuning? Pernah. Gimana kelihatan? Belum tentu cocok. Tapi kalau dipakai sama orang yang kulitnya putih mungkin bagus. Mungkin gimana? Tapi kalau warna kuning dipakai sama orang yang kulitnya putih tua. Putihnya gimana? Putih tua. Cocok nggak? Belum tentu. Coba sekarang misalnya ngaji Quran. Qiraat. Qori. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang bisa Fanan misalnya. Dilihat dari depan kecil, dari belakang pendek, misal. Disampurkan kuning hidung, misalnya. Tapi pantas gak kalau Fanan bisa ngaji Quran? Fanan ngaji Quran, coba Fanan tuh gak ngaji Quran, gak bakal tambah jelek gitu gak? Enggak. Tapi kata orang tuh lihat. Orang kayak gitu bisa ngaji Quran, hebat tuh. Ya gak? Untuk fa innal ilma zainun li ahli. Ilmu itu merupakan penghias untuk orang yang mengetahuinya, untuk orang yang memiliki. Ahli ilmu itu gitu. Kalau harta, gak semua orang yang memilikinya, harta itu menjadi penghias untuk pemilik hartanya gitu. Tapi gimana? Harus disesuaikan dengan pemiliknya gitu. Jadi pemiliknya harus bisa menyesuaikan diri dengan hartanya gitu. Harus bisa menyesuaikan diri dengan apa? Dengan hartanya. Dulu senang pakai mobil Aigit, mungkin tahu. Suzuki Turungtung itu. Masih ingat Aigit ya? Itu enak dipakai ke Garut, ke mana, enak kan. Dan gak pernah sakit pinggang, enak. Tapi nya ku batur ku sesat disengserikan. Cenah jangkung badak. Karena pas begitu duduk di dalam mobil, ini kepala tuh nempel ke atap, ke plafon itu. Karena mobilnya kecil. Jadi disengserikan. Tapi coba kalau misalnya ada orang pakai mobil Pajero besar. Begitu turun dilihat, geningan budak letik. Jadi kalau harta itu bisa menjadi penghias untuk pemiliknya kalau memang si pemiliknya bisa menyesuaikan, bisa memanteskan gitu loh. Gitu ya. Bisa apa? Bisa memantas diri. Tapi kalau ilmu, gimana ilmu? Ilmu mah nempel di siapapun, ilmu mah berada di siapapun, maka ilmu akan menjadi penghias buat pemiliknya. Itunya Mang Toke misalnya jadi pinter ngaji, pinter ceramah. Pantas mah? Pantas. Hebat ya penceramah teh kumisan. Tuh. Ilmu mah untuk siapapun pasti akan menjadi penghias pemilik. Terus juga wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Setiap perkara, setiap segala sesuatu yang terpuji itu pasti karena berdasarkan kepada ilmu. Kita mau berbuat apapun, kita mau berpendapat bagaimanapun, kalau pendapat kita itu, perbuatan kita itu berlandaskan kepada ilmu pengetahuan, maka pasti itu akan terpuji. Itu pasti akan terpuji. Mangga sok. Ada orang yang sakit, berobat ke sana belum sembuh juga, berobat lagi ganti dokter, berobat lagi ganti dokter, belum sakit terus, belum sembuh terus ganti dokter misalnya. Bagus nggak kalau orang yang sakit itu berobat? Bagus. Ilmu menyetujuinya enggak? Setuju. Bahkan Nabi SAW pun menganjurkan.
apa ya? Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Tadawau fa inna nabiyallahi Daud alaihissalam yatadawa. Itu. Nabi SAW pernah bersabda, tadawau fa inna nabiyallahi Daud alaihissalam yatadawa. Kata Nabi SAW bersabda, berobatlah kalian semua. Kalian kalau sakit maka harus berobat. Kenapa? Kata Kanjeng Nabi Daud aja berobat. Kanjeng Nabi Daud aja gimana? Berobat. Makanya kalau ada orang sakit, aduh pengen berobat. Setelah berobat ke dokter ini, udah dikasih obat, terapi segala macam, obatnya habis, terapinya udah selesai, tapi belum sembuh juga. Pindah lagi ganti dokter. Ini gimana kok gonta-ganti dokter? Loh bagus, karena itu berlandaskan kepada ilmu. Karena ilmu mengatakan Nabi SAW bersabda, berobatlah kalian semua, karena Kanjeng Nabi Daud alaihissalam aja berobat. Apapun segala sesuatu yang terpuji itu pasti berlandaskan kepada ilmu. Dan sesuatu yang unggul itu pasti berlandaskan kepada ilmu yang lebih unggul. Sesuatu yang unggul yang berlandaskan kepada ilmu pasti akan lebih unggul. Misalnya contoh. Ada besi 1 ton. Dikasihkan ke orang Indonesia. Sama orang Indonesia paling dibikin apa? Pacul. Dari besi 1 ton dibikin pacul, misalnya jadi 1000 pacul. 1 pacul itu berapa harganya? 1 pacul itu berapa harganya? 100.000 dapat. 60 ya? Nah, 60-nya 60.000. 60.000 kali 1.000 jadi berapa? 60 juta. Dari besi 1 ton yang harganya ya besi 1 kilo tuh paling berapa? 2.000 apa 3.000? Besi yang kalau beli banyak. Nah ini setelah jadi pacul, maka harganya menjadi berapa? 60 juta. Coba besi itu kasih ke orang Jerman. Kasih kemana? Ke orang Jerman. Nanti sama orang Jerman dimasukin ke pabrik. Besi yang 1 ton itu keluarlah jadi mobil Mercedes-Benz. Keluarlah jadi mobil BMW. Berapa harganya? 3M, 4M. Mana yang lebih unggul? Yang sana apa yang sini? Yang sana. Kenapa yang sana kalau lebih unggul? Karena ilmunya lebih. Artinya itulah wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Maka oleh karenanya terus belajar, cari ilmu. Semua ilmu memang wajib kita cari, terutama ilmu hal, dan yang tidak boleh itu hanya ilmu sihir dan ilmu untuk berbuat zalim kepada orang lain. Semua ilmu harus dipelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hdina wa hdina. Al-Fatihah.